bagian yang ke-11 dari kelas Enterprise Resource Planning ya. Di materi ini kita bahas tentang siklus hidup dari ERP atau Life Cycle ERP. Ada istilah yang disebut dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah ini sebetulnya adalah sebuah metode dalam mengembangkan sebuah sistem ya. Nah, ERP itu sebagai sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak modul. Nah, perlu metode terstruktur ya untuk mengkoordinasikan perancangan dan pengembangan sistemnya dengan benar. Nah, di antara nanti anggota-anggota tim pengembangan dari sistem yang besar. Salah satunya yang bisa digunakan adalah menggunakan metode SDLC ini ya, atau System Development Life Cycle. Ya, ada banyak lagi metode yang lain ya, diantaranya ada Rapid, kemudian ada Extreme Programming dan sebagainya yang merupakan metode-metode dalam pengembangan sistem ya. Khusus untuk ERP ini memang tidak ada aturan khusus atau baku ya terhadap metode tertentu, misalnya seperti itu tidak ada. Ini tergantung dari tim pengembangnya atau developer dari sistemnya nanti menggunakan yang mana gitu ya. Tapi setidaknya dari SDLC ini kita bisa pahami ada 6 tahapan yang dia saling nanti akan berurutan begitu ya. Jadi pada saat yang pertama ada planning atau perencanaan, kemudian melakukan analisis. Setelah dianalisis dilakukan desain. Dari desain nanti diimplementasikan ke dalam bentuk program. Kemudian di testing dan integrasi. Lalu selanjutnya dilakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap sistem. Nah, pada saat nanti terjadi pengembangan berikutnya, maka dimulai lagi dari planning lagi seperti itu ya. Nah, kita bahas satu persatu tahapan-tahapan dari SDLC ini. Yang pertama adalah planning ya. Di sini dibahas siapa nanti yang akan menggunakan sistem. Jadi ditentukan di bagian planning ini ya. Kemudian bagaimana sistem nanti akan digunakan. Basisnya apa dari sistem ini? Apakah dia berbasis desktop, berbasis mobile, atau berbasis web misalnya ya. Seperti itu, atau berbasis cloud, atau kita punya server sendiri, atau kita taruh di server orang lain dan seterusnya. Nah, itu ditentukan di tahap awal ini ya, supaya jelas nanti arahnya kemana gitu. Nah, dokumen yang dihasilkan di tahapan ini adalah yang pertama adalah spesifikasi persyaratan fungsional. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang nanti harus ada di dalam sistem. Kemudian spesifikasi persyaratan bisnis, role bisnis atau proses bisnis yang berlaku di dalam sistem nanti itu bagaimana. Di bagian planning inilah menentukannya. Lalu ada persyaratan, spesifikasi dan persyaratan klien atau pelanggan. Nah, ini yang berkaitan dengan klien atau pelanggan. Apakah mereka diizinkan misalnya untuk terlibat langsung ke dalam sistem atau bagaimana. Lalu ada spesifikasi persyaratan pengguna. Nah, ini juga ditentukan otorisasi, hak akses terhadap orang yang diizinkan untuk mengakses ke dalam sistem. Batasannya sampai di mana dia boleh mengakses informasi dan seterusnya. Nah, kemudian dari yang ketiga itu adalah di sini ya, di bagian yang ketiga itu ada informasi apa yang diproses oleh sistem gitu ya. Ini berkaitan semua nih. Jadi dari sisi planning itu selain yang dokumen ya, ada sistem yang akan, siapa yang akan menggunakan sistem, kemudian bagaimana sistemnya digunakan, lalu informasi apa yang akan diproses. Tiga ini adalah hal yang penting yang nanti masuk ke dalam spesifikasi persyaratan atau dokumen ya. Nah, kita lanjutkan untuk dokumen ini. Ada spesifikasi persyaratan pengguna tadi terkait hak akses dan otorisasi. Batasannya sampai mana data yang boleh diakses oleh pengguna tertentu, apakah ada bagian yang sama misalnya dan pengguna yang lain ya dengan label yang berbeda misalnya. Nah, itu ditentukannya di sini sebagai gambaran secara umum ya. Kemudian dokumen desain bisnisnya. Lalu dokumen bisnisnya itu sendiri. Ini di bagian planning. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua dari tahap SDLC adalah analisis. Nah, ini tahapan yang paling penting. Ini dilakukan oleh anggota senior ya yang memiliki kepakaran di bidangnya ya. Tergantung nanti dari sistem ini nanti arahnya kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan e-commerce atau marketplace, maka tentu orang yang terlibat di dalam analisis ini adalah orang-orang yang ahli di bidang marketing, di bidang sales ya, kemudian di bidang analisis bisnis, orang yang terlibat langsung dalam
promosi dan sebagainya itu ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan proses role bisnisnya yang dijalankan, nah itu nanti berkaitan juga dengan pengguna akhirnya siapa. Apakah dia bagian staf pengguna, kasir misalnya ya, atau bagian inventory misalnya, atau bagian purchasing dan sebagainya. Nah, mereka juga nanti akan dilibatkan dalam analisis, dalam hal apa? Dalam hal mencari kebutuhan mereka masing-masing, seperti itu. Nah, nanti dari analisis ini akan menghasilkan yang namanya software requirement specification ya, atau spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak. Nah, ini sebetulnya bisa dihasilkan melalui yang namanya elisitasi ya. Elisitasi itu sebuah cara untuk memastikan fungsionalitas, fitur, dan kemampuan apa yang nantinya akan dimiliki oleh sebuah sistem berdasarkan kebutuhan dari penggunanya. Jadi elisitasi itu merinci apa-apa saja nanti poin-poinnya ya. Misalnya untuk login itu ada berapa field yang perlu diisi ketika login, apakah hanya 1, 2, atau 3. Kemudian apakah login ini nanti halamannya itu akan menampilkan fasilitas lupa sandi, ataukah lupa sandi itu harus diserahkan kepada admin nanti untuk memproses dan sebagainya. Nah, di situ nanti letaknya. Di elisitasi ini juga nanti bisa diketahui mana fitur yang sifatnya mandatori, mana yang sifatnya boleh nanti begitu, mana yang harus ada di awal, seperti itu ya. Jadi ada elisitasi itu ada sampai tahap tertentu begitu ya. Yang pertama adalah yang tahap paling umum, di-entrykan semua fitur-fitur yang memungkinkan untuk diinginkan begitu ya oleh pengguna. Kemudian masuk elisitasi yang kedua, dari semua fitur itu dikelompokkan, lalu dipilah mana yang harus ada lebih dahulu, yang paling utama ada, yang kalau tidak ada itu maka sistem tidak berjalan misalnya. Ya, itu yang sifatnya mandatori tadi. Nah, kemudian dari analisis ini juga nanti mengidentifikasi risikonya, kemudian menentukan jaminan mutu dari sebuah sistem. Karena dari sini nanti akan diketahui role bisnisnya di aplikasi itu seperti apa, atau di sistem itu seperti apa, sehingga harus bisa dipastikan logikanya benar, kemudian kodenya juga benar. Karena bisa jadi nanti pada saat dia dilaksanakan implementasinya itu bisa saja terjadi tidak ada pesan error, tetapi hasilnya salah begitu ya. Nah, ini kesalahan logika berarti, bukan kesalahan codingnya. Oke, itu tahap analisis. Kemudian tahap yang ketiga adalah desain. Nah, desain ini yang menjadi panduannya adalah SRS tadi, yaitu Software Requirement Specification tadi. Jadi kebutuhan perangkat lunak tadi yang sudah dispesifikasikan dalam dokumen itu yang nanti dijadikan dasar untuk membuat desainnya. Desainnya ini berupa model dalam bentuk notasi atau gambar, diagram yang menunjukkan aliran data dan juga menunjukkan komunikasi antar modul atau dari database ke masing-masing entitas. Bisa juga ke dalam proses lain begitu ya. Nanti pemodelannya bisa menggunakan DFD misalnya, data flow diagram, atau menggunakan UML, Unified Modeling Language ya, atau SysML, dan yang lain-lain lagi banyak ya. Menggunakan software-software yang banyak tersebar di internet ya. Kemudian desain ini memfasilitasi kemungkinan integrasi aplikasi atau sistem pihak ketiga. Nah, ini kalau ternyata nanti dibutuhkan dari pihak ketiga untuk bisa berinteraksi dengan sistem yang kita bangun begitu ya, di sistem ERP kita, maka di sini harus diakomodir di desain ini. Apakah nanti sistemnya adalah menggunakan API ya, Application Programming Interface, atau menggunakan misalnya koneksi host to host. Jadi server kita nembak ke server pihak ketiga, begitu juga sebaliknya begitu ya. Itu kita harus membukakan sebuah port di dalam jaringan untuk bisa terjadi komunikasi antara dua sistem ini. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk difasilitasi di dalam tahap desain. Kemudian tahap berikutnya adalah implementation ya. Ini tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini mengimplementasikan, yaitu menerjemahkan desain menjadi kode program atau kode-kode yang nanti akan berfungsi ketika dijalankan.
Seperti itu. Ini kompleksitas tahap ini sangat bergantung dari hasil dua tahap sebelumnya tadi ya, dari tahap analisis dan tahap desain. Kalau dari desainnya itu ternyata kurang lengkap, maka nanti akan terjadi kesulitan di dalam implementasi atau pengkodingan. Begitu juga kalau terlalu detail, nanti akan semakin rumit kodenya, dan itu juga akan berpengaruh dalam proses pengerjaannya dari sisi waktu dan juga dari sisi logika program. Ya, jadi ini sangat bergantung kepada analisis tadi ya. Jadi di analisis itu juga nanti ditetapkan basisnya itu apa nanti, sehingga bisa diketahui nanti penggunaan database-nya di database jenis apa, lalu server yang diperlukan misalnya ya, yang ukuran berapa, kapasitasnya, lalu bandwidth-nya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, semakin baik SRS dan SDS. SRS tadi adalah Software Requirement Specification, dan SDS ya Software Design Specification. Jadi antara requirement dan desainnya itu semakin baik, maka semakin mudah developernya nanti untuk mengembangkan modul sistem yang dibutuhkan. Karena kalau dia jelas alurnya kemana, data yang dipakai itu apa saja, data yang lewat antar proses itu disebutkan apa saja, maka sangat mudah bagi programmer untuk mengembangkan modulnya atau membuat aplikasinya. Itu tahap implementasi ya. Jadi implementasi di sini konteksnya adalah konteks dalam pengembangan sistem. Jadi implementasi di situ adalah mengubah desain, mentransformasikan desain menjadi kode program yang bisa dijalankan, yang bisa dieksekusi. Karena desain kan berupa gambar atau notasi atau diagram, yang itu kita hanya bisa melihat saja alurnya bagaimana, tapi kita tidak bisa buktikan. Nah, pembuktiannya itu menggunakan yang namanya implementation, yaitu dibuat kode programnya sesuai dengan desain. Nah, nanti akan dilihat prosesnya apakah sesuai dengan desain atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai, akan diperbaiki ya, sesuai dengan desainnya. Oke, lanjut ya. Kemudian testing dan integration ya. Integration ini sebagaimana di tahap desain tadi, kita perlu mempertimbangkan kalau ternyata kita akan terkoneksi dengan pihak lain begitu ya. Nah, di sini juga nanti testing ini berlaku untuk kita melakukan uji coba terhadap tampilan UI, kemudian UX-nya. Jadi user experience-nya nanti akan memudahkan atau tidak ketika orang melihat tampilan itu, apakah orang itu paham cara penggunaannya tanpa bertanya misalnya begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan user friendly, mudah digunakan, navigasinya langsung bisa diketahui ini tujuannya buat apa gitu. Kalau misalnya diwakili dengan icon misalnya, icon ini dipahami sesuai dengan icon yang muncul adalah mewakili maksudnya, seperti itu. Misalnya gambar disket biasanya ya. Biasanya gambar disket adalah untuk menyimpan gitu. Atau misalnya gambar awan tapi ada panah turun, panah ke bawah, itu tandanya download. Kalau ada awan, panahnya ke atas berarti upload. Nah, orang sudah paham melihat seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan user friendly gitu ya. Kemudian testing ini juga untuk menguji kompatibilitas pihak ketiga yang integrasikan tadi. Jadi cocok apa enggak nih, atau kita perlu upgrade softwarenya kita, apakah itu software sistemnya kita atau aplikasi pendukungnya ya, seperti itu. Nah, pengujiannya bisa pada tahap logika ya, black box, dan juga pada kode program white box. Jadi ada black box testing, misalnya ada white box testing. Black box ini berkaitan dengan tampilan, jadi rule aplikasinya, jadi tidak peduli seperti apa kode programnya, yang penting aplikasi itu ketika diuji berdasarkan uji-uji tertentu begitu, itu berfungsi dengan baik. Misalnya username dan password itu wajib diisi sebelum menekan tombol login misalnya. Nah, itu harus dilaksanakan, artinya ketika ada yang kosong dia langsung menolak gitu. Itu kalau dia black box testing ya. Kemudian ketika misalnya menginput suatu angka misalnya atau harga misalnya, itu apakah tentu kalau harga tidak boleh menggunakan karakter huruf gitu ya, harus angka gitu. Nah, ketika dia dimasukkan huruf, harusnya terjadi pesan penolakan begitu, bahwa ini misalnya dikasih pesan tidak bisa, atau bahkan tidak bisa dipencet itu kalau huruf, tapi kalau angka dia bisa dipencet. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori logika atau black box testing. Jadi kita tuh ngetes fungsionalitas sistemnya. Ini bagian testing ya. Nah, sedangkan white box testing ini menguji kode programnya. Jadi rules-nya itu benar apa enggak dari sisi coding program. Jangan-jangan masih ada yang bisa dipangkas gitu ya, padahal tujuannya sama nih. Tujuannya sama, cuman codingnya ternyata ribet banget tuh, kesana kemari dulu.
sedangkan ternyata ada cara yang lebih singkat dengan hasil yang sama. Nah, itu juga perlu diuji coba ya. Tetapi biasanya yang menguji coba black box itu adalah pengguna, user langsung ya, sedangkan white box biasanya langsung programmernya atau pihak tertentu yang diminta untuk menguji. Nah, itu juga dikhawatirkan kalau misalnya terjadi misalnya di codingnya itu ditambahkan script tertentu yang nanti bisa merugikan, misalnya dalam penjualan begitu ya. Pada saat ada produk dibeli 2 misalnya, ternyata di datanya keluarnya 3 misalnya begitu, tetapi tercatatnya hanya 2 tercatat di dalam sistemnya, tapi keluarnya di prosesnya ada 3 misalnya. Ini kan merugikan, dia akan kehilangan satu buah barang gitu kan. Nah, itu pengujiannya perlu melakukan white box testing. Kemudian di bagian testing dan integration ini juga memastikan user acceptance. Jadi ini ketika diuji oleh orang-orang tertentu yang memang dalam bidangnya begitu ya, atau dalam levelnya dia masing-masing pemilik akun, maka pada saat mereka setuju bahwa itu sudah benar, maka mereka harus menandatangani yang namanya dokumen user acceptance. Jadi persetujuan dari pengguna gitu, bahwa ini sudah benar, oke gitu ya. Nah, itu bagian testing dan integration ya. Kemudian yang terakhir adalah maintenance, perawatan atau perbaikan ya. Jadi ketika sudah jadi sistemnya, nanti dirilis, di launching gitu, dijalankan, digunakan, nanti diminta feedbacknya. Jadi umpan baliknya seperti apa. Nah, analisisnya ini nanti mengarahkan kepada proses iterasi pada tahap sebelumnya ya. Wah, ternyata setelah di maintenance, wah ada sesuatu yang kurang nih masih nih. Nah, masuk lagi tuh ke planning, direncanakan kembali, kemudian dianalisis lagi apa saja yang kurang supaya dipastikan tidak ada yang kurang. Nah, itu proses iteratif ya. Jadi berulang-ulang gitu pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, maintenance juga secara bertahap nanti mengatasi masalah yang ditemukan selama testing dan integration. Jadi memang biasanya testing, integration, dan maintenance itu berlangsung secara bersamaan. Walaupun kegiatannya itu sebetulnya sebutan istilahnya berbeda ya, tetapi dalam pelaksanaannya biasanya barengan gitu. Ketika diuji coba ternyata ada terjadi error begitu ya, maka pihak developernya langsung melakukan perbaikan kode. Biasanya seperti itu. Nah, dilakukan juga untuk memenuhi dan mengikuti kebutuhan pada dokumen SRS. Kalau ternyata terbukti bahwa SRS-nya atau dari hasil elisitasi itu ternyata ada yang tidak dipenuhi oleh developer, oleh pemrogramnya, maka bisa dituntut untuk diadakan atau dikerjakan begitu pada tahap maintenance ini. Oke ya. Nah, kemudian model-model SDLC yang populer nih banyak banget ya. Ada waterfall, ada spiral, ada prototyping dan sebagainya. Nah, itu semuanya sebetulnya menunjukkan hal yang sama, hanya saja caranya yang berbeda begitu ya. Prosesnya tetap dimulai dari planning, dari perencanaan, nanti ada design, ada implementation, sampai terakhir nanti ada testing, testing dan maintenance seperti itu ya. Itu rata-rata sama semua seperti itu. Hanya gambarannya saja yang berbeda. Prosesnya tetap iteratif juga ya. Hanya ya kalau kita sebut ya gambarnya saja yang berbeda begitu ya. Diagramnya saja. Tapi proses di dalamnya itu kurang lebih sama saja. Misalnya untuk agile seperti ini ya. Prosesnya seperti ini, dia ngulang-ngulang seperti ini. Nanti kalau sudah di launching. Kalau sudah finish, selesai betul-betul sudah fix aplikasi ya. Kemudian kalau prototyping juga sama nih ya. Jadi dari preparationnya, persiapan, kemudian diproses nih, dibikin, jadinya ya final project juga sama ya. Kemudian RAD sama, Rapid Application Development, sama ini muter, testing, implementation. Hanya bedanya ya, ada yang di testing, kemudian dianalisis ulang, terus baru final project keluarnya. Kalau RAD, Rapid Application Development, dia melakukan proses dulu di sini, kemudian kalau sudah selesai di testing dan di implementation. Artinya finish tuh, selesai tuh prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau spiral mulai dari hal yang kecil seperti ini, dari definisi dan sebagainya, identifikasi, terus muter kayak gini ya. Dan ini akan berulang-ulang terus sampai dengan nanti finish, selesai. Kemudian muncullah aplikasi yang dirilis gitu. Kemudian iteratif model sama ya, masuk ke sini ke planning, nanti masuk requirement analysis dan design. Kemudian terus berputar, evaluation, nanti di requirement lagi dan seterusnya. Kalau sudah deployment. Deployment artinya sudah siap untuk di go live kan atau di
publish begitu ya. Nah, ini semuanya nanti tergantung dari developernya ya, mau menggunakan yang mana, tetapi itu juga nanti akan ditetapkan melalui pihak manajemen biasanya yang ikut ke dalam proses planning, terutama ya, planning, analisis, dan desain. Di 3 tahap itu, nah, seharusnya bagian seluruh pihak yang terkait itu ikut terlibat di situ. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan saja di komentar ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan traditional ERP LC, yaitu life cycle ERP yang tradisional ya, di materi yang ke-12.